Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar ya. Meskipun di masa pandemi seperti ini kita harus tetap semangat belajar ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Sebelum kita lanjut memulai pembelajaran, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya. Kita baca basmalah dan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ketika nanti kalian sudah mempelajari materi ini, diharapkan nanti kalian mampu menemukan informasi tersurat dalam bacaan secara tepat, mampu menuliskan rangkuman informasi penting dalam bacaan secara tepat, mampu menggolongkan organ pernafasan hewan secara benar, dan mampu membuat bagan untuk pengelompokan organ pernafasan hewan secara benar. Mari kita awali belajar pada pagi hari ini dengan mengamati terlebih dahulu. Yuk kita amati gambar di bawah ini ya. Kalian amati dengan seksama gambar yang ada. Nah, ketika kalian sudah mengamati dengan seksama, Ibu yakin kalian mampu menjawab pertanyaan di bawah. Ya, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Iya, kalian hebat, pintar. Ada kambing, ada bebek, ada ayam, dan pastinya ada bapak peternaknya. Good job. Kemudian, apakah semua makhluk hidup membutuhkan oksigen? Iya, betul sekali ya. Semua makhluk hidup butuh oksigen untuk bernafas. Nah, bagaimana peran kita dalam menjaga ketersediaan oksigen? Iya, anak-anak hebat. Kita harus ikut melestarikan lingkungan demi terjaganya ketersediaan oksigen. Yuk kita amati lagi gambar dayu dan ikan hiasnya yang ada di akuarium ya. Mari kita membaca ya, kita membaca. Ayo kita baca bahwa ada teks tentang dayu dan ikan hiasnya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, pastinya anak-anakku juga pernah melihat ya, atau mengamati ketika kalian melihat ikan. Kenapa ya? Kok ikan itu mulutnya tidak mau berhenti? Suka membuka kemudian menutup. Pertanyaan yang ada pada diri Dayu, saya yakin anak-anak juga pasti bertanya-tanya. Oh iya ya, kenapa kok ikan bisa sering membuka dan menutup mulutnya? Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa diharapkan mampu menemukan informasi dari teks bacaan ya. Jadi kalian nanti harus bisa menemukan informasi dari teks bacaan dayu dan ikan hias. Nah, kalian bisa melakukan dengan cara berkelompok atau diskusi. Di mana kerjakannya? Di LK Peta Pikiran yang ada di bawah ini ya. Nanti kalian bisa download LK Peta Pikirannya, kemudian kalian isi ya. Di situ ada peta pikiran siapa yang memelihara ikan hias. Nah, ketika kalian tadi sudah membaca dengan seksama, Ibu yakin kalian bisa menjawab semua
bagan LKP peta pikiran di bawah ini ya. Nah, nanti kalian download, isi semuanya. Saya yakin anak-anak hebat pasti bisa. Kita lanjut ke bawah. Ada gambar apa itu anak-anak? Oh iya, pintar. Itu ada gambar ular ya. Ular, hewan ular itu merupakan golongan reptil. Apa sih hewan reptil? Reptil itu hewan yang merayap. Nah, reptil mudah ditemukan di sekitar kita. Selain ular, ada cicaknya yang biasa merayap di dinding. Itu ada cicak, ada kadal, ada ular. Nah, kalau gambar di atas itu adalah gambar ular. Nah, alat pernafasan hewan reptil itu menggunakan paru-paru. Kita lanjut, gambar selanjutnya. Itu ada gambar ikan. Iya, betul sekali. Itu ada gambar ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikan ya. Jadi kalian biasa mencermati itu di samping kanan kiri ikan ada bagian yang seolah-olah terbelah ya. Bentuknya seperti lembaran-lembaran tipis, kayak kipas gitu. Bisa membuka menutup. Warnanya merah karena mengandung pembuluh darah. Untuk menarik nafas, ikan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang ya. Jadi kita tahu ternyata ketika kita mengamati kenapa kok ikan sering membuka dan menutup mulutnya? Karena mereka sedang melakukan yang namanya proses bernafas ya. Oksigen kemudian masuk lewat mulut insang, diserap oleh pembuluh darah pada insang, kemudian katup insang terbuka mengeluarkan karbon dioksida dan air. Mulut ikan akan tertutupnya. Pintar. Selanjutnya, itu ada gambar apa anak-anak? Iya, ada gambar kata. Kata muda dan kata dewasa. Kata muda biasa kita sebut dengan kecebong atau berudu ya. Nah, kata itu termasuk golongan hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Iya, amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Mereka bisa hidup di air dan di darat. Contoh hewan amfibi itu ada kodok, ada salamander, ada sesilia dan kata. Nah, sebelum menjadi kata dewasa yang disebut dengan kata muda atau kecebong atau berudu itu bernafasnya menggunakan insang. Jadi nanti setelah dewasa menjadi kata dewasa, alat pernafasannya berganti menjadi menggunakan paru-paru. Yang terakhir, coba kita amati itu ada gambar apa anak-anakku? Iya, betul sekali. Ada gambar burung ya. Burung memiliki sistem pernafasan yang sama dengan mamalia atau hewan yang melahirkan dan menyusui, yaitu menggunakan paru-paru. Namun, paru-paru burung berbeda dengan mamalia yang mengembang dan mengempis. Ukuran paru-paru burung akan tetap sama saat bernafas. Paru-paru tersebut hanya digunakan ketika burung tidak terbang. Dan uniknya, burung juga bernafas dengan pundi-pundi udara. Apa sih pundi-pundi udara? Pundi-pundi udara adalah tempat menyimpan udara yang digunakan ketika burung terbang. Mengapa begitu? Karena burung memiliki paru-paru yang kecil sehingga membutuhkan alat pernafasan tambahan ketika ia terbang. Coba kita amati lagi gambarnya ya. Itu ada paru-paru, kemudian ada pundi-pundi udara. Jadi, burung ketika dia tidak terbang, dia bernafas menggunakan paru-paru. Saat dia sedang terbang, maka dia menggunakan pundi-pundi udara. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kalian sangat baik dalam mengikuti. Saya yakin kalian tadi membaca dengan cermat, mengamati dengan teliti. Nah, karena sudah bisa
menyimpulkan atau menggolongkan alat pernafasan hewan, kemudian kalian bisa mengerjakan LKPD di bawah ini secara mandiri ya. Jadi silakan kalian kerjakan LKPD-nya, kalian isi sesuai petunjuk. Kalau sudah selesai, tinggal kalian klik submit atau kirim. Nanti jawaban kalian akan langsung Ibu terima. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang Ibu sampaikan hari ini, bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat ya anak-anakku untuk belajar meskipun masih dalam kondisi pandemi. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.